Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Zailani Agung Pangestu dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa semester 6 Universitas 11 Maret, NIM K421873. Baik, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pendidikan penelitian kualitatif. Baik, untuk host silahkan share screen untuk presentasi PPT-nya, bahan PPT-nya. Ya, baik. Kami dari kelompok 8 dari kelas A yang beranggotakan yang pertama Sonia Putri Ardana yang berNIM K421861. Yang kedua beranggotakan Umi Hasanah, NIM-nya K421865. Yang ketiga Vindi Hidayatullah yang berNIM K421869. Dan yang terakhir saya sendiri, Zailani Agung Pangestu, NIM K421873. Baik, kelompok kami memilih pendekatan penelitian feminisme sastra. Baik, langsung saja untuk mengawali presentasi pada siang hari ini, untuk pengertian dan objek akan diteruskan oleh anggota saya, yaitu Umi Hasanah. Untuk Umi Hasanah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Agung. Pengertian pendekatan penelitian feminisme sastra. Feminisme dalam model penelitian kualitatif sangat bergantung kepada isu yang berkembang dalam dinamika sosial. Pendekatan feminisme sastra adalah suatu pendekatan yang memfokuskan kepada citra perempuan serta stereotip perempuan dalam karya sastra, di mana kajian feminisme membahas tentang gender seorang perempuan, di mana peran dan kedudukan perempuan maupun keadaan distribusi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Fokus dari penelitian ini sebenarnya terletak di dalam perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, serta akibat perbedaan tersebut dalam kehidupan sosial politik. Fokusnya berupaya membawa perbedaan tersebut ke dalam keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan untuk menjelaskan sistem ekonomi dan politik dunia tidak mengistimewakan posisi perempuan. Lanjut. Karakteristik. Yang pertama, objek yang diteliti. Objek yang diteliti dan feminisme sastra adalah ketidaksetaraan gender dalam karya sastra dengan tinjauan sastra feminis. Indra Suara 2003 140 mengungkapkan bahwa dalam menganalisis karya sastra dalam kajian feminis adalah A. Kedudukan dan peran kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk
Oke, terima kasih untuk Saudara Umi Hasanah. Untuk slide selanjutnya yaitu jurnal yang pertama akan dipresentasikan oleh anggota saya yaitu Sonia Ardana. Silakan untuk Saudara Sonia untuk menjelaskan. Sebelum saya melanjutkan tentang analisis jurnal, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Umi Hasanah, yaitu prosedur penelitian. Untuk memudahkan penelitian, maka diperlukan suatu prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap yang ditempuh dalam suatu penelitian. Adapun prosedur penelitian yang ditempuh meliputi A. Pada tahap awal peneliti menentukan objek penelitian yang akan diteliti, misalnya novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. B. Tahap kedua adalah membaca dan memahami serta menemukan beberapa masalah yang menjadi persoalan penting dan perlu dibahas dalam objek penelitian, misal novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Tahap ketiga, menentukan pendekatan yang tepat untuk menganalisis objek penelitian, seperti novel, cerpen, puisi, dan lain-lain, yaitu dengan pendekatan sastra feminisme. Tahap keempat, menentukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian atau menentukan rumusan masalah. Tahap pengumpulan data yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. F. Tahap pengolahan data dan analisis data. Yang terakhir, setelah tahap analisis data selesai, peneliti akan membuat kesimpulan-kesimpulan dan saran dari peneliti. Lanjut. Berikut adalah hasil analisis tentang jurnal yang menggunakan pendekatan feminisme. Jurnal 1 yang berjudul Perempuan dalam Cerita Calon Arang karya Pramudia Ananta Tur Perspektif Feminis Sastra. Penulis Valentina Edward Sarwit Sarwono dan Yayah Kahnafiah. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Corpus. Volume 1, nomor 2, nomor halaman 224 sampai 232. Tujuannya jurnal ini yaitu mendeskripsikan dominasi patriarki terhadap perempuan dan sikap serta keputusan perempuan atas dominasi patriarki yang dialaminya dalam cerita Calon Arang atau CCA, karya Pramudia Ananta Tur. Lanjut. Ringkasan dari metode penelitian artikel jurnal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis isi atau analisis konten. Data dalam penelitian yakni peristiwa-peristiwa yang ada di dalam novel. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel cerita Calon Arang karya Pramudia Ananta Tur. Penulis mengkaji novel cerita Calon Arang menggunakan pendekatan feminis sastra. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari telaah isi novel. Penulis juga menggunakan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca novel cerita Calon Arang secara cermat dan berulang-ulang. 2. Mencatat data yang berupa peristiwa-peristiwa dari isi teks. Yang ketiga, mengklasifikasikan data atau isi teks dan dikategorikan sesuai dengan acuan penelitian. Yang keempat, menganalisis data. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Lanjut.
Ringkasan dari hasil penelitian tersebut ialah berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian terhadap tokoh perempuan dalam cerita Calon Arang atau CCA karya Pramudia Anantatur, maka disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk dominasi patriarki yang dialami perempuan dan bagaimana perempuan-perempuan tersebut menyikapi dominasi yang dialaminya. Bentuk-bentuk dominasi patriarki yang dialami perempuan dalam CCA ditunjukkan dari berbagai peristiwa dalam cerita yang saling berkaitan. Pertama, mengenai status sosial perempuan dalam masyarakat. CCA menghadirkan 4 perempuan dengan status yang berbeda, yakni janda, perawan, anak tiri, serta istri kedua sekaligus ibu tiri. Status sosial perempuan dalam masyarakat menunjukkan siapa dan apa peran perempuan di lingkungannya. Kedua, yaitu kondisi inferior perempuan. Kondisi inferior perempuan dalam CCA terlihat dari perbedaan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Perbedaan pandangan masyarakat patriarki dalam bidang pekerjaan, perbedaan mengenai pernikahan, dan pelabelan terhadap perempuan atau perawan tua. Terakhir, tentang relasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam CCA ditemukan beberapa jenis relasi antara perempuan dan laki-laki dalam CCA, yakni relasi langsung, tidak langsung, dan tersembunyi. Baik, terima kasih untuk Saudara Sonia setelah mempresentasikan hasil analisis jurnal yang pertama. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Vindi untuk hasil penelitian jurnal yang kedua. Untuk Saudara Vindi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan hasil analisis kami mengenai jurnal yang menggunakan pendekatan feminisme. Jurnal kedua yaitu Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Tempurung karya Oka Rusmini, pendekatan feminisme sastra. Next. Slide-nya. Penulis Zun Afifah Nurrahmah dan Sri Wahyuning Tias. Nama jurnal Caraka, volume 5, nomor 2, nomor halaman 119 sampai 131. Tujuan yang pertama, mendeskripsikan unsur novel yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, serta latar dalam novel Tempurung karya Oka Rusmini. 2. Mendeskripsikan ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Tempurung karya Oka Rusmini. 3. Mendeskripsikan respon tokoh yang mengalami ketidakadilan gender dalam novel Tempurung karya Oka Rusmini. Maaf, saya langsung memotong untuk Saudara Vindi karena host sedang mengalami sedikit masalah mungkin. Baik, saya akan bertanya dahulu untuk host, apakah bisa dilanjutkan? Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Terima kasih host. Mungkin ini next-nya lanjut lagi. Ya, baik, saya akan... Baik, untuk Saudara Vindi, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih moderator dan juga host. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang ringkasan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data berupa satuan peristiwa, yaitu kutipan-kutipan teks yang berkaitan dengan alur, tokoh penokohan, latar, serta ketidakadilan gender terhadap perempuan, dan respon tokoh diambil dari sumber data, yaitu novel Tempurung karya Oka Rusmini. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang dibekali teori struktural dan feminisme,
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, kemudian mencatat data yang berkaitan dengan alur, tokoh penokohan, latar, serta ketidakadilan gender terhadap perempuan dan respon tokoh yang ada di dalam novel. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Next. Ringkasan hasil penelitian. Pembahasan pada penelitian ini mengenai ketidakadilan gender terhadap perempuan dan respon tokoh yang mengalami ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Tempurung karya Oka Rusmini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa bentuk ketidakadilan gender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip atau pelabelan, kekerasan, dan beban kerja. Peneliti juga menemukan beberapa respon tokoh terhadap ketidakadilan gender yang terjadi yaitu memilih diam, melawan, dan menjadi perempuan yang mandiri. Oke, terima kasih Saudara Vindi. Baik, saya sebagai moderator semuanya sudah dipresentasikan oleh kelompok 8 dan anggotanya. Baik, saya sebagai moderator akan memulai sesi pertanyaan untuk kelompok 1B. Untuk para anggota kelompok 1B, silahkan apabila ada yang bertanya, silahkan untuk mengatakan langsung. Untuk kelompok 1B dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang sudah mempresentasikan mengenai feminisme sastra. Nah, di sini saya masih sedikit agak bingung terhadap presentasi yang di bagian slide pertama. Slide kedua. Yaitu di sini, bentar, saya coba share screen. Nah, di sini ada kata-kata pada kalimat terakhir, yaitu membawa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut ke dalam keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan menjelaskan sistem ekonomi dan politik dunia tidak mengistimewakan posisi perempuan. Nah, saya masih agak sedikit bingung maksud dari posisi subordinat kaum perempuan itu seperti apa, dan bukankah feminisme itu lebih memprioritaskan atau mengkaji suatu hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, namun dari statement atau kalimat terakhir itu menjelaskan bahwa sistem ekonomi dan politik dunia untuk tidak mengistimewakan posisi perempuan. Terima kasih, begitu dari saya. Terima kasih, moderator. Oke. Untuk pertanyaan pertama, terima kasih untuk Saudara Egida dari kelompok 1B. Saya meminta izin untuk pertanyaannya saya simpan dulu dan dilanjutkan kepada anggota yang lain dari kelompok 1B. Untuk kelompok 1B anggota yang lain, silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Saya Laila Hairul Husna dari kelompok 1B. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Maaf untuk Saudara Laila, suaranya mengecil. Coba silakan sekali lagi. Oke, saya Laila Hairul Husna. Apakah sudah bisa didengar? Oke, sudah. Ya, berkenaan dengan jenis jurnal yang dianalisis, saya ingin bertanya, menurut kelompok Anda, seberapa efektifkah sebuah hasil penelitian dengan pendekatan feminis sastra
yang dipublikasikan untuk meluruskan pandangan negatif seseorang, khususnya peminat sastra, terhadap citra wanita dan penyematan stereotip pada wanita seperti status sosial janda, perawan tua, dan atau berkenaan dengan profesinya seperti biduan seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk Saudara Laila telah memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Dan saya meminta izin lagi untuk menyimpan pertanyaan Anda untuk dijawab untuk terakhir. Selanjutnya silakan apabila ada pertanyaan lagi dari kelompok 1B, silahkan. Baik, saya izin bertanya. Saya Monica Febrianti Dewi, NIM K41, K4218040. Ingin bertanya, menurut pendapat kelompok 8, apakah penelitian feminisme bisa dilakukan dalam kehidupan selain kehidupan sosial politik? Jika bisa, menurut Anda, di dalam kehidupan mana yang lebih penting untuk diteliti? Terima kasih. Oke, sama-sama untuk Saudara Monica dan terima kasih juga telah memberikan pertanyaan. Dan saya meminta izin lagi kepada Saudara Monica untuk menyimpan pertanyaan Anda dan dijawab untuk terakhir kali. Ya. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan apabila ada pertanyaan untuk terakhir dari kelompok 1B, dipersilahkan. Baik, saya Safira Arma Permata, izin bertanya kepada kelompok 8A. Dalam jurnal yang berjudul Perempuan dalam Cerita Calon Arang, karya Pramudia Tatur, Perspektif Feminis Sastra, mengapa peneliti lebih memilih menggunakan metode analisis isi atau analisis konten dibandingkan dengan metode analisis yang lain? Dan dalam ringkasan metode penelitian tersebut, dijelaskan bahwa data yang dikumpulkan bersumber dari telaah isi novel dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian tersebut. Lalu apa saja contoh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama untuk Saudara Safira, saya terima kasih juga untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya meminta izin diberikan waktu sebentar untuk memikirkan jawaban yang pas untuk pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1B. Baik, terima kasih atas diberikannya waktu kepada kelompok kami untuk memikirkan jawaban yang pas. Baik, saya akan menjawab dahulu dari pertanyaan Monica. Sebentar, saya bacakan dulu
pertanyaan dari Saudara Monica. Apakah menurut Anda, apakah penelitian feminisme bisa dilakukan dalam kehidupan selain kehidupan sosial politik? Jika bisa, menurut Anda di dalam kehidupan mana yang lebih penting untuk diteliti? Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Kalau saya menurut kelompok kami dan pribadi saya, sangat bisa. Bidang kehidupan yang terpenting untuk diteliti yaitu bidang ekonomi. Posisi ekonomi yang lemah akan berpengaruh terhadap proses komunikasi dan negosiasi dalam forum pengambilan keputusan, baik itu di rumah tangga ataupun di masyarakat luas. Di Indonesia perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan 1:4. Artinya jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Akan tapi sektor-sektor real perekonomian didominasi oleh laki-laki. Sehingga sebagai masyarakat Indonesia yang masih terkurung oleh konstruksi budaya tidak adil gender, menempatkan perempuan sebagai makhluk pembantu tugas laki-laki atau suami dan memiliki beban tugas yang lebih berat ketimbang laki-laki. Logika sederhananya, jika perempuan diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi skala makro maupun mikro, maka peningkatan ekonomi makro di dalam pembangunan daerah misalnya akan lebih cepat terwujud karena terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan manfaat dan prioritas dari hasil-hasil pembangunan. Baik, itu yang bisa saya jawab. Apakah dari Saudara Monica ada yang dipertanyakan lagi? Atau ada dari kelompok 1B yang tidak paham dengan jawaban saya? Silahkan. Dari saya sudah cukup. Terima kasih kepada Saudara Delani. Ya, terima kasih sekali untuk Saudara Monica. Apabila Anda sudah paham tentang jawaban saya. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan pertanyaan dari Saudara Laila kepada Saudara Vindi. Dari Saudara Vindi, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Laila. Tadi bisa disimpulkan pertanyaan dari Saudara Laila yaitu, menurut Anda seberapa efektifkah sebuah hasil penelitian dengan pendekatan feminisme sastra yang dipublikasikan untuk meluruskan pandangan negatif seseorang, ini khususnya kepada peminat sastra, terhadap citra wanita dan penyematan stereotip pada wanita, seperti tadi disebutkan janda ataupun biduan, gitu ya. Menurut kelompok kami, penelitian feminisme sastra ini menjadi cukup efektif karena seseorang atau khususnya tadi peminat sastra yang mempunyai pandangan bahwa perempuan itu memiliki citra yang mungkin negatif ya, cenderung lemah atau tidak mandiri dan sebagainya, serta berpendapat bahwa wanita dengan cap biduan ataupun penyanyi ataupun janda itu memiliki citra yang negatif, yang tidak baik. Dengan mereka membaca penelitian tentang feminisme sastra ini, diharapkan pandangan mereka itu menjadi berubah dan berpendapat bahwa semua perempuan itu sama, perempuan juga bisa sama seperti laki-laki, tidak ada bedanya, perempuan juga bisa mandiri, kuat, serta perempuan itu tidak lemah dan bisa berpenghasilan sendiri, bahkan seperti itu. Ya, terima kasih untuk Saudara Vindi telah menjawab pertanyaan dari Saudara Laila. Dan saya bertanya kembali kepada Saudara Laila, apakah Anda puas dengan jawaban dari Saudara Vindi? Sudah, terima kasih Mbak Vindi. Oke, terima kasih juga untuk Saudara Laila. Apabila Anda sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan mempersilahkan dari Saudara Sonia untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Safira. Silahkan untuk Saudara Sonia, saya persilahkan untuk. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Ini saya akan menyimpulkan pertanyaannya terlebih dahulu. Mengapa memilih, inti dari pertanyaannya yaitu mengapa memilih metode analisis isi atau konten. Dan yang dimaksud
dokumen yang relevan dalam ringkasan metode penelitian itu apa saja? Begitu ya, Mbak Safira. Di sini saya akan mencoba menjawab. Pengertian dari analisis isi sendiri itu adalah strategi untuk menangkap pesan karya dalam karya sastra. Kita menggunakan dalam penelitian itu menggunakan analisis isi dalam karya sastra karena didasarkan pada kenyataan bahwa penulis ingin menyampaikan pesan yang tersembunyi dalam novel tersebut. Jadi untuk mengetahui isi yang tersembunyi dalam novel tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian analisis isi. Seperti itu. Lalu yang dimaksud dokumen yang relevan dalam mengkaji novel tersebut, yaitu seperti artikel jurnal, skripsi-skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian tentang pendekatan kajian feminisme sebelumnya, seperti itu. Bisa juga dari buku-buku yang ada tentang pendekatan feminisme. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Sonia telah menjawab pertanyaan dari Saudara Safira. Dan apakah Saudara Safira puas dengan jawaban dari Saudara Sonia atau kelompok kami? Oke, saya mungkin dari Saudara Safira sudah puas dengan jawaban dari Saudara Sonia. Terima kasih. Dan yang untuk terakhir, saya persilahkan untuk Saudara Umi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Egida. Silahkan. Oke, maaf. Mungkin dari Saudara Umi belum bisa menjawab karena terhubung dengan sinyalnya. Dan saya meminta izin waktu sedikit lagi ya.
Oke, saya minta maaf untuk kendala dari kelompok kami untuk kelompok 1B. Baik, untuk mengganti dari Saudara Umi yang mungkin terkendala sinyal, Saudara Vindi akan menjawab dari pertanyaan dari Saudara Egida. Terima kasih. Untuk Saudara Vindi, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Egida. Pertanyaannya tadi adalah maksud dari subordinat kaum perempuan itu seperti apa, dan bukankah feminisme adalah pendekatan yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, tetapi dalam statement atau kalimat bagian akhir, mengapa tertulis tidak mengistimewakan posisi perempuan? Mungkin saya akan mencoba menjawabnya, yaitu subordinat perempuan diartikan sebagai penomorduaan perempuan, bahwa perempuan lebih lemah atau rendah dari laki-laki, sehingga kedudukan fungsi dan peran perempuan seakan-akan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Contoh dalam perbedaan fungsi dan peran itu antara lain, perempuan itu harus lemah lembut, kemudian emosional, cantik, sabar, penyayang, mendidik anak, memasak, mencuci, ke pasar, ataupun yang lainnya. Sedangkan suami atau laki-laki itu selalu identik dengan kata kuat, jawab, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan gender inilah yang sering mengakibatkan ketidakadilan gender antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki. Oke, terima kasih dari Saudara Vindi telah menggantikan Saudara Umi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Egida. Dan saya bertanya kembali kepada Saudara Egida, apakah Anda puas dengan jawaban dari Saudara Vindi atau kelompok kami? Terima kasih, dari saya cukup. Cukup. Oke, terima kasih untuk Saudara Egida karena sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami. Baik, insya Allah semua pertanyaan dari kelompok 1B sudah dijawab oleh kelompok kami. Dan inilah akhir dari presentasi dari kelompok 8A. Apabila dari kelompok 8A ada salah-salah kata maupun dari saya, kami dari kelompok 8A pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya moderator dari kelompok 8A undur pamit dan saya akan mengembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 1 kelas B Prodi Pendidikan Bahasa Jawa angkatan 2018 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini kelompok 1B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan. Kepada host, silakan dimunculkan PowerPoint-nya. Baik, penelitian kualitatif
yang dilakukan oleh kelompok 1B berjudul Analisis Jurnal Penelitian Pendekatan Studi Kasus. Adapun anggota dari kelompok 1B bagi berikut. Yang pertama ada saudari Egida, yang kedua ada saudari Laila, yang ketiga ada saya, saudari Monica, dan yang keempat ada saudari Safira. Untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh saudari Egida. Kepada saudari Egida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dalam pengertiannya di sini terdapat beberapa yang sudah kita cantumkan, yaitu yang pertama, menurut Bogdan dan Dikian pada tahun 1982, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau suatu orang objek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Yang kedua yaitu menurut Surahmat pada tahun 1982, pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Yang ketiga, menurut Yin, pada tahun 1993, mengemukakan ada beberapa jenis studi kasus, yaitu studi kasus yang bersifat exploratory and descriptive. Studi kasus lebih banyak berkutat pada upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan mengapa, serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan apa atau apakah. Yang keempat, dalam 5 tradisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Stockey, Creswell memaparkan bahwa fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian, baik itu mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari studi kasus, yaitu merupakan penelitian di mana peneliti mencari suatu fenomena tertentu atau suatu kasus dalam waktu tertentu dan dalam kegiatan meliputi proses, program, kelompok sosial, atau institusi, serta mengumpulkan informasi secara mendalam dan terperinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan Mbak Egida. Yang kedua yaitu karakteristik objek pendekatan penelitian studi kasus. Objek pendekatan penelitian studi kasus ditempatkan sebagai kasus. Menurut Steck pada tahun 2005 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah suatu pilihan metode penelitian, tetapi bagaimana memilih kasus sebagai objek atau target penelitian. Hal tersebut menguatkan pernyataan bahwa peneliti studi kasus harus memahami bagaimana menempatkan objek atau target penelitiannya sebagai kasus dalam penelitiannya. Selanjutnya, prosedur penelitian pendekatan studi kasus menurut Steck tahun 2006. Yang pertama, menentukan dengan membatasi kasus. Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus atau dengan kata lain membangun konsep tentang objek penelitian yang diposisikan sebagai kasus. Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti, peneliti tidak akan salah atau tersesat di dalam menentukan kasus penelitiannya. Pada proposal penelitian, bentuknya adalah latar belakang penelitian. Yang kedua, memilih fenomena, tema, atau isu penelitian. Pada tahapan ini, penelitian membangun pertanyaan penelitian berdasarkan konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk meneliti. Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema, atau isu penelitian yang dituju di dalam proses pelaksanaan penelitian. Lanjut. Yang ketiga, memilih bentuk-bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan. Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu di dalam penelitian.
Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti. Pada umumnya, bentuk pengumpulan datanya adalah wawancara, baik individu maupun kelompok, pengamatan lapangan, peninggalan atau artefak, dan dokumen. Yang keempat, melakukan kajian triangulasi terhadap kunci-kunci pengamatan lapangan dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh adalah benar, tepat, dan akurat. Yang kelima, menentukan interpretasi alternatif untuk diteliti. Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. Setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang terdapat di dalam kasus, yang jika diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan kasus. Yang keenam, membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Laila. Yang selanjutnya adalah analisis jurnal studi kasus. Identitas artikel jurnal. Judul Register Khotbah Jumat berbahasa Jawa atau studi kasus di Masjid Agung Kabupaten Klaten. Penulis Rembayun Niji Lestari dan Erdi Diah Kurnia. Nama jurnal Lingua, volume 10, nomor 1, tahun 2014, nomor halaman 10 sampai 18. Next. Tujuan penelitian ada 3, yaitu untuk mengetahui register dalam pembuka khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Yang kedua, untuk mengetahui register dalam isi khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Dan yang ketiga, untuk mengetahui register dalam penutup khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana register dalam pembuka khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Yang kedua, bagaimana register dalam isi khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Dan yang ketiga, bagaimana register dalam penutup khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan metode penelitian. Untuk metode penelitiannya berupa deskripsi kualitatif, data penelitian berupa register yang terdapat dalam khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk sumber data berupa tuturan khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan teknik rekam dan teknik catat. Dan yang terakhir, untuk metode analisis data menggunakan metode padan dan metode distribusional. Lalu untuk ringkasan hasil penelitian, yang pertama, register pembuka khotbah Jumat berbahasa Jawa. Kata sapaan, jamaah khotbah Jumat engkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Di sini diartikan jamaah khotbah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sidang Jumat rahimakumullah engkang kula hormati. Yang kedua yaitu kalimat pembuka ajakan bersyukur. Langkung rumiyin monggo sami munjuk atur panuwun dhateng Gusti Allah engkang Maha Asih dene dinten Jumat menika dan boten kendel-kendel anggen kita syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah sedaya puji konjuk wonten dan seterusnya, yaitu merupakan kalimat pembuka untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, karena Saudara Safira tidak bisa terdapat kendala sinyal, saya ingin melanjutkan. Untuk yang kedua yaitu register dalam isi ceramah. Penggunaan ungkapan tradisional Jawa. Contoh penggunaan ungkapan tradisional Jawa yang ditemukan dalam khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom, Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut. Pramila monggo kesempatan ingkang sae menika mumpung kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged nindakake kewajiban dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi tenan-tenan manunggaling kawula Gusti. Dan adapun mugi-mugi kanthi khotbah Jumat menika saged gigah manah kula lan panjenengan sedaya saha sing eling lan waspada. Yang B yaitu bahasa bujukan atau ajakan, atau dapat juga kita sebut sebagai persuasi. Menanda bahasa Jawa yang menunjukkan bahasa bujukan, yakni kata mugi-mugi atau semoga. Dengan ditunjukkan pada artikel, mugi-mugi kanthi ayat pepemut saking Allah Subhanahu wa taala saged dadosaken sambuk dumateng kula panjenengan sedaya lan kita saged dadi keimanan kita. Dan adapun mugi-mugi kanthi khotbah menika saged gigah manah kula lan panjenengan sedaya. Yang C yaitu perulangan bahasa Jawa. Berikut data-data perulangan yang ditemukan dalam khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Kabupaten Klaten. Dados ingkang awalipun diinjak-injak dening Firaun, ning akhiripun sak sampunipun Firaun boten wonten. Piyambakipun dados penguasa ing bumi menika ngrantosi Firaun. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Egida. Yang ketiga yaitu register penutup. Penutup khotbah Jumat berbahasa Jawa biasanya ditandai dengan kata kesimpulanipun atau kesimpulannya, intinipun atau intinya, dan kata pengharapan seperti penggunaan kata mugi-mugi atau semoga. Berikut contoh data yang menunjukkan kalimat penutup khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Kabupaten Klaten. Kesimpulanipun, mumpun tasih wonten kesempatan monggo kita ginakaken wekdal ingkang saksaenipun kala wau, ingkang saperlu kula lan panjenengan sedaya sageda ngamalaken menapa ingkang dados ngendikanipun junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inti khotbah Jumat dinten menika, Allah mboten bakal mlenjani janji marang umat-umate. Sak sapa wae sing iman, percaya, nindakake apa sing dadi perintahipun Allah dan lan ora nindakake apa sing dadi laranganipun Allah, bakal pikantuk anugrah ingkang ageng. Bakal ana piwales arupa surga kanggone wong-wong iman, lan piwales arupa neraka kanggone wong-wong kang kafir. Mugi-mugi kanthi ayat pepemut saking Allah Subhanahu wa taala saged dadosaken cambuk dumateng kula panjenengan sedaya lan kita saged njagi keimanan kita. Monggo kita jagi pepemut saking Allah kanthi tenan-tenan supados keimanan langkung sae. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1B. Kepada audiens, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi, audiens dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1B. Silakan. Baik. Saya Umi Hasanah, NIM K42180065, izin bertanya kepada kelompok 1B. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan penelitian studi kasus dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif? Tolong jelaskan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Umi Hasanah telah mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1B. Akan kami simpan terlebih dahulu pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya Vindi Hidayatullah, NIM K42180699, izin menyampaikan pertanyaan. Dalam jurnal yang dianalisis oleh kelompok 1B tadi, jurnal tersebut kan menganalisis tentang register khutbah Jumat di Masjid Ageng Jati Anom Klaten. Nah, dari hasil penelitian, menurut kelompok Anda, adakah hal yang menjadi pembeda antara register khutbah Jumat di Masjid Agung dengan register di masjid lain yang sama-sama menggunakan bahasa Jawa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Cindy Hidayatullah atas pertanyaannya untuk kelompok 1B. Kami akan simpan terlebih dahulu pertanyaannya. Selanjutnya kepada audiens yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya, Suara 4218061, izin bertanya. Dalam artikel Jurnal Register Khotbah Jumat Berbahasa Jawa Studi Kasus di Masjid Ageng Kabupaten Klaten, metode analisis data yang digunakan yaitu metode padan dan metode distribusional. Coba berikan penjelasan mengapa menggunakan metode tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Sonia atas pertanyaan yang telah diberikan untuk kelompok 1B. Kami akan simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang terakhir, audiens yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya Zailani Agung Pangestu, NIM K42180773, ingin bertanya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan register masjid itu? Dan apakah pendekatan studi kasus bisa meneliti lebih dari satu kasus dalam satu penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Zailani atas pertanyaan yang telah diberikan untuk kelompok 1B. Kami akan simpan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 1B untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada kami.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk berdiskusi. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Untuk pertanyaan dari saudari Sonia, mengapa dalam khotbah Jumat berbahasa Jawa studi kasus di Masjid Agung Kabupaten Klaten menggunakan metode analisis data, yaitu metode padan dan metode distribusional. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik isi khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom Klaten dan menganalisis tuturan khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom Kabupaten Klaten. Nah, untuk mengetahui karakteristik isi khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom Kabupaten Klaten itu menggunakan alat penentu yang berasal dari luar, dari luar terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan, sehingga metode yang digunakan adalah metode padan. Sedangkan untuk menganalisis tuturan khotbah Jumat berbahasa Jawa di Masjid Agung Jatinom Kabupaten Klaten itu membutuhkan alat penentu yang berasal dari bahasa itu sendiri, sehingga metode yang digunakan adalah metode distribusional. Bagaimana kepada saudari Sonia atas jawaban saya? Apakah sudah puas atau belum? Sudah puas, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada saudari Sonia. Untuk selanjutnya, kepada kelompok 1B, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kelas kelompok 8A. Saya Egida Pangesti ingin menjawab pertanyaan dari saudara Umi Hasanah. Izinkan saya mengulangi pertanyaannya tadi. Apakah pendekatan studi kasus dapat diterapkan dalam penelitian kuantitatif? Nah, menurut saya pendekatan studi kasus tidak dapat diterapkan dalam penelitian kuantitatif, dikarenakan dalam pengertian penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang data utamanya merupakan suatu kuantitas atau angka dalam suatu kelompok yang diteliti. Dan data yang menganalisis datanya menggunakan rumus statistika. Jadi perlu rumus-rumus untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan pada pendekatan studi kasus, pendekatannya di mana peneliti mencari atau mengkaji suatu permasalahan berupa kejadian, kasus, fenomena yang ada, dan dijelaskan, dijabarkan menggunakan suatu kata-kata yang dirangkai agar permasalahan tersebut dapat tersampaikan melalui penelitian tersebut. Dan ada satu pernyataan dari seorang ahli, menurut pendapat Lincoln dan juga pada bukunya Sayakti Pujo Suwarno pada tahun 92, halaman 34 menyebutkan bahwa pendekatan studi kasus atau case study merupakan salah satu hal yang dapat disebut sebagai pendekatan kualitatif atau kualitatif. Nah, jadi di sini menurut pendapat dari pakar atau ahli yang meneliti suatu pendekatan kasus tersebut sudah menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kasus juga bisa dinyatakan sebagai pendekatan kualitatif. Jadi
untuk pendekatan studi kasus tidak dapat diterapkan ke penelitian kuantitatif. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Egida atas jawabannya. Kepada audiens, bagaimana? Apakah sudah cukup jawaban dari Saudari Egida? Sudah cukup, Tas. Baik, untuk selanjutnya, untuk kelompok 1B, silahkan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Vindri. Tadi, apakah dari hasil penelitian tersebut terdapat hal pembeda antara register khutbah Jumat di Masjid Agung Klaten dan di masjid-masjid lain yang sama-sama menggunakan bahasa Jawa? Baik, akan saya jawab. Secara signifikan, tidak ada hal yang berbeda penggunaan bahasa Jawa, terutama ragam kromo dalam register khutbah Jumat Masjid Agung Klaten dan masjid-masjid lainnya. Hanya mungkin terdapat perbedaan dalam hal penyampaiannya sesuai dengan masing-masing khatibnya gitu. Jadi mungkin peneliti hanya menggunakan memilih objek penelitian di Masjid Agung Klaten untuk dan hasilnya digunakan sebagai perwakilan dari keseluruhan hasil penelitian begitu. Sudah. Ya, terima kasih kepada Saudari Laila atas jawabannya. Kepada Saudari Cindy, bagaimana? Apakah sudah cukup jawaban dari Saudari Laila? Ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, kepada kelompok 1B, dipersilakan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya Safira Arma Permata, NIMK 4218058, akan menjawab pertanyaan dari Saudara Agung. Izinkan saya mengulangi pertanyaannya. Apa yang dimaksud register dan apakah pendekatan studi kasus bisa meneliti lebih dari satu kasus dalam satu penelitian? Jadi register merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat-sifat khas keperluan pemakaiannya, seperti bahasa iklan, bahasa tunjuk, bahasa lawak, bahasa politik, bahasa doa, dan sebagainya. Dalam pengertian lain, register yaitu situasi komunikasi yang terjadi berulang secara teratur dalam suatu masyarakat yang berkenan dengan partisipan, tempat, fungsi-fungsi komunikasi, dan sebagainya. Sepanjang waktu cenderung akan berkembang menandai struktur bahasa dan pemakaian bahasa yang berbeda dengan pemakaian bahasa pada situasi yang lain. Lalu pendekatan studi kasus bisa meneliti lebih dari satu kasus dalam penelitian. Karena kasus merupakan sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Pada hakikatnya, sulit memahami kasus tanpa memerhatikan kasus lain. Jika memang ada beberapa kasus, peneliti harus mengambil satu kasus saja yang menjadi prioritas. Akan tetapi, apabila terdapat lebih dari satu kasus yang sama-sama menarik, maka peneliti harus menguasai kesemuanya dengan baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Safira atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Saudara Jailani, apakah sudah cukup jawaban dari Saudari Safira? Oke, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan sudah mengikuti jalannya presentasi dengan baik. Presentasi kami cukup sekian. Kami akhiri. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.